media sosial, ya media sosial itu mendominasi interaksi guru dengan siswa dalam proses pembelajaran, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian perlu kita memanfaatkan media sosial ini ya dalam proses pembelajaran. Ketika misalnya nanti ada subjek matter yang terkait dengan pelatihan hari ini, Bapak Ibu bisa mengeksplor ya konten-konten apa yang ada di dalam silabus KIKD indikator ya terkait dengan sumber belajar tanaman obat di rumah Bapak Ibu masing-masing. Ada hal yang menarik ya, ada hal yang menarik, temuan positif selama belajar dari rumah ya di tahun ajaran yang lalu 2020-2021. Ternyata yang banyak meningkat adalah pada penguasaan teknologi yang mendukung pembelajaran. Separuh guru. Separuh guru yang lain ya, hampir separuh itu kan sama ya. Separuh guru yang lainnya tidak merasakan perubahan apapun selama BDR. Nah, itu menarik tuh. Ya. Baru 44%, nyaris 50% ya. Menguasai teknologi pembelajaran, tapi nyaris menuju ke 50% yang lainnya tidak terjadi perubahan positif. Artinya apa? Anak-anak itu diajarkan oleh guru selama BDR tidak punya hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu, saya pikir apa yang hari ini akan diberikan oleh Bu Husnin akan menambah bandul yang berbeda, ya. Bukan sekedar penguasaan teknologi yang perlu dikuasai selama proses pembelajaran BDR, namun adalah kecakapan memotret situasi ekosistem yang berada di rumah untuk dieksplor sebagai salah satu referensi sumber belajar yang mendukung fungsi-fungsi motorik siswa dalam pembelajaran IPA. Hands-on dan minds-on yang lengkap sebagai body of knowledge science itu akan semakin kuat ketika anak-anak dihadapkan kepada situasi asli, konteks ya, yang akhirnya bisa menjembatani konten yang sedang diajarkan. Saya pikir demikian. Terima kasih banyak kepada Ibu Husnin dan teman-teman yang telah memfasilitasi acara hari ini yang sangat luar biasa. Ya, semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini dapat memanfaatkan ya. Saya lihat sudah ada 39 orang yang hadir masuk ke Zoom ini. Saya sendiri merasa bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat ya buat kepentingan individu di masa pandemi maupun bisa juga dijadikan referensi model pembelajaran untuk Bapak Ibu kutip, Bapak Ibu adopsi di sekolah masing-masing. Terima kasih banyak. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gu. Terima kasih kepada Ayanda Dr. Gufron Amirullah, MPD, atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Panitia Workshop kepada Ibunda Husnin Nahri Yarzi, MSI, dipersilakan. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini yang cerah ceria. Kita dapat berkumpul via Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Gufron Amirullah yang telah menyempatkan waktunya sehingga kita juga dapat bersua di virtual meeting ini. Dan tak lupa kepada Ibu dan Bapak guru IPA hebat yang telah menyempatkan waktunya untuk berkumpul bersama kami dalam pelatihan pengenalan tanaman obat bersama guru-guru IPA se Muhammadiyah Jakarta.
mohon maaf ya. Terima kasih sayang ya. Bentar ya. Ya oke, thank you. Ya, thank you. Ya, mohon maaf sedikit Ibu dan Bapak ada kesalahan teknis. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah pengabdian masyarakat ini bermanfaat untuk kita semua. Ini berawal dari penelitian kami bersama dengan Pak Devi dan teman-teman. Jadi kami tujuannya pengabdian masyarakat ini agar dapat mengkomunikasikan apa yang sudah kami dapatkan. Jadi kita semua, apalagi ketika pandemi ini, jadi lebih bermanfaat lagi tanaman-tanaman yang ada di lingkungan dan di sekitar rumah kita masing-masing. Sekian kepada Fani, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibunda Husni Nahriyarza, MSI atas sambutannya. Tibalah saatnya di akhir acara pembukaan. Acara yang kelima, yaitu penutup. Demikianlah rangkaian acara pembukaan workshop pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akhiri acara pembukaan ini dengan melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Saya, Rahma Alfani Fauzia, selaku MC formal, meminta maaf atas kesalahan saya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada MC kita Rahma Alfani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Kusuma Wardani. Di sini saya selaku moderator yang akan melanjutkan acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi terkait pengenalan tanaman obat di lingkungan rumah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh pemateri kita kepada yang terhormat Ibu Husnin Nahriyarzi, MSI. Sebelum menyampaikan materinya, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu dari CV dari pemateri kita. Adapun CV pemateri kita, yaitu nama lengkap Husnin Nahriyarza, MSI, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Padang, 2 Juni 1990, email husninnahriyarzi90@gmail.com, nomor telepon 0813 6324 7807, alamat kantor Jalan Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Riwayat pendidikan 2001 SD Negeri 6 Padang Pasir, kemudian juga SMP Negeri 12 Padang, ada SMA Negeri 9 Padang, S1 Biologi Universitas Negeri Padang, dan S2 Magister Biologi Universitas Andalas. Untuk riwayat organisasi, yang pertama anggota Hima Biologi 2007 sampai 2011 Universitas Negeri Padang, yang kedua anggota Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Negeri Padang, anggota Asosiasi Dosen Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, anggota Genetikawan Muda Indonesia atau GEMI, anggota Perhimpunan Biologi Indonesia. Baik, berikut merupakan CV dari pemateri kita. Yang selanjutnya akan ada pemaparan materi dari yang terhormat Ibu Husnin Nahriyarzi, MSI. Kepada Ibu Husnin Nahriyarzi, MSI, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan sedikit hasil penelitian kami mengenai tanaman obat.
Apakah share screen saya sudah terbaca, Ibu dan Bapak? Mohon maaf. Sudah. Sudah? Baik, terima kasih. Sudah, Bu. Jadi pengabdian masyarakat kami ini berawal dari penelitian kami di tahun 2019 bersama Pak Devi Anugrah mengenai tanaman obat. Tanaman obat yang kami teliti ini adalah inventarisasi tanaman obat yang ada di lingkungan rumah yang biasa digunakan oleh masyarakat di wilayah Cilengsi. Jadi sebenarnya tanaman obat itu sendiri apa sih sebenarnya gitu ya? Mohon maaf, tanaman obat itu sendiri adalah spesies tumbuhan yang diketahui atau dipercaya memiliki manfaat sebagai obat. Ini menurut Salamah 2017. Sedangkan tumbuhan obat, jadi tumbuhan obat, tanaman obat itu merupakan tumbuhan atau bagian dari tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat tradisional, sebagai jamu, atau bahan baku obat atau prekursor, atau tumbuhan yang diekstrak yang digunakan sebagai obat. Jadi tujuan akhirnya obat. Sedangkan menurut pendapat yang lain, tumbuhan obat itu sendiri merupakan tumbuhan yang memiliki khasiat obat dan sebagai obat dalam penyembuhan maupun pencegahan penyakit. Jadi beberapa hal, apalagi ketika pandemi ini, terkadang kita sering minum jamu, atau kita sering mengkonsumsi, kayak beberapa tahun lalu juga ada JSR gitu istilahnya kan. Jadi, karena pandemi dan karena sudah terlalu banyaknya obat-obat modern atau obat-obat yang sintetis lah ya istilahnya, obat-obat yang modern atau obat-obat lainnya yang digunakan, jadi masyarakat tertarik atau ingin kembali lagi ke alam atau kembali lagi back to nature gitu ya. Jadi dengan kembali ke alam banyak hal yang bisa kita gunakan. Jadi kita juga lebih peduli kepada lingkungan, lebih sadar dengan lingkungan. Bagaimana sih kondisi lingkungan kita saat sekarang ini? Selain itu, pengetahuan masyarakat mengenai tanaman obat ini juga sudah didapatkan dari generasi ke generasi, yaitu kayak contoh menyebutkan merek ya, bukan ingin promosi suatu merek juga tidak. Jadi misalnya contohnya Sido muncul itu kan sudah 100 tahun gitu katanya kan, jamu Sido muncul sudah lebih dari 1 abad. Jadi berarti tanaman obat ini atau jamu ini sudah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, mungkin sudah 4 generasi atau berapa generasi gitu kan. Jadi ternyata di relief Candi Borobudur itu sendiri juga terdapat gambaran berupa suatu penduduk atau suatu daerah yang sedang meracik tanaman obat. Jadi tumbuhan obat inilah yang berfungsi sebagai bahan bakunya. Jadi tujuan pengabdian masyarakat kami pada hari ini adalah, jadi kita itu sendiri, karena istilahnya mungkin, bukan mungkin sih, dari beberapa hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa masyarakat itu, mungkin masyarakat milenial atau kaum muda itu sendiri, lebih sedikit gitu mengetahui manfaat atau mengenal keanekaragaman hayatinya berupa tanaman obat ataupun lingkungan sekitar. Jadi tujuan kami, jadi menurut Yarza dan teman-teman, saya dan Pak Devi dan teman-teman juga mendapatkan dari hasil penelitian ini didapatkan 35 jenis tanaman obat yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Cilengsi, yang terdiri dari 26 famili. Dan juga beberapa bagian tanaman. Bagian tanaman itu kita sendiri ketahui kan, beberapa tanaman bisa dimanfaatkan semuanya, mulai dari batang, daun, akar, buah dan bunga. Tetapi beberapa bagian tanaman lain kita hanya menggunakan seperti daunnya saja, atau buahnya saja, atau bijinya saja, begitu kan. Selain itu, dari hasil penelitian ini juga
mendapatkan cara pemanfaatan tanaman obat yang beragam ini, mulai dari ada yang misalnya sebagai tanaman obat ada yang dimakan langsung, ada yang kita ekstrak terlebih dahulu, ada yang kita rebus dulu, atau yang kita minum airnya gitu ya. Selain itu, dari hasil penelitian ini kami juga mendapatkan bahwa masih rendahnya pengetahuan kaum muda, yang ada juga yang menggunakan istilahnya jahe merah maupun jahe putih ini. Beberapa ada yang menggeprek, kemudian direbus dan diminum airnya. Ada juga jahe yang istilahnya dibakar terlebih dahulu. Jahe ini juga salah satu tanaman atau tumbuhan yang mudah banget kita tanam atau dibudidayakan di rumah. Ini juga dapat menggunakan pot atau lahan yang sempit. Jadi istilahnya ketika kita butuh untuk meningkatkan imun tubuh, kita juga bisa ngambil atau petik sendiri gitu dari rumah gitu ya. Yang kelima kita masuk ke kunyit. Kunyit ini juga salah satu bagian yang dari JSR itu tadi gitu ya. Kunyit ini memiliki juga banyak banget manfaatnya. Mengobati yang pertama sakit mah, mengurangi mual, bisa menurunkan berat badan juga, antidepresan, menjaga kesehatan pencernaan, bisa mengendalikan gula darah, meningkatkan imunitas, dan banyak juga ramuan atau untuk mengurangi nyeri haid biasanya pada perempuan, untuk mengobati diare, luka, dan kurap. Jadi kunyit ini biasanya diparut, ditambahkan air, dan diminum airnya. Kunyit ini juga sama dengan jahe, itu juga mudah ditanam dan mudah dibudidayakan di rumah. Jadi istilahnya tanaman-tanaman obat ini memang mudah atau gampang kita budidayakan di rumah, walaupun lahan rumah kita itu sempit gitu ya. Kayak kita di Jakarta kan lahan perumahan itu terbatas gitu ya. Yang keenam kita masuk kemangi. Jadi kemangi ini juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Jadi kemangi ini biasanya digunakan untuk menghilangkan bau badan, mengobati sakit perut, mengurangi kolesterol, baik untuk sistem pencernaan juga, antiinflamasi, dan dapat membersihkan kulit. Dan beberapa, kan kalau misalnya kayak orang Sunda atau ketika kita makan pecel lele gitu ya, sering dimakan kemangi itu langsung atau berfungsi untuk lalapan gitu ya. Jadi kemangi ini juga dapat berfungsi untuk awet muda. Cara penggunaannya biasanya memang langsung kita konsumsi langsung sih kemangi ini. Yang ketujuh sirih. Sirih ini juga tanaman atau tumbuhan yang multi manfaat juga atau banyak banget manfaatnya. Di antaranya dapat mengobati sakit pinggang, mengobati mimisan. Kalau orang dulu saya ingatnya ketika waktu SD dulu teman saya ada yang mimisan, dan sekarang pun terkadang ketika anak saya sudah kelelahan pun dia mengalami yang namanya mimisan. Terkadang masih digunakan juga ini si tanaman sirih kalau ada di rumah, digunakan untuk si mimisan itu sendiri. Jadi banyak banget manfaatnya untuk napas bau, keputihan, batuk, dan mencegah infeksi pada pendarahan. Selain itu juga kemarin juga sempat dibuat oleh Abdimas kami kemarin bersama Pak Devi juga sempat menggunakan tanaman sirih ini untuk saya lupa hand sanitizer, juga ditambahkan si daun sirih ini. Jadi tanaman sirih ini juga tanaman yang merambat dan multi manfaat, banyak banget manfaatnya dan mudah juga tumbuh. Jadi biasanya tanaman sirih ini dapat berfungsi sebagai antiseptik alami, sebagai hand sanitizer tadi. Direbus daunnya, lalu kita minum airnya. Selain itu juga jika mengalami mimisan tadi, diremas-remas, lalu dimasukkan ke hidung atau dilipat-lipat terlebih dahulu dan dimasukkan ke hidung. Selain itu, ketika kita mengalami pendarahan tadi, mungkin ketika awalnya jika sirih ada di rumah, kita juga bisa gunakan diremas-remas lalu ditempel pada bagian tubuh yang terluka untuk mengurangi pendarahan. Mungkin pendarahannya jika istilahnya pendarahan ringan, kita masih bisa menggunakan si sirih ini tadi. Berikutnya tanaman serai. Tanaman serai ini juga salah satu tanaman yang multi manfaat, juga banyak banget manfaatnya. Dapat mengobati sakit pinggang, meningkatkan kadar sel darah merah, meredakan kembung, mencegah infeksi, dan meningkatkan kesehatan mulut. Dan biasanya juga berfungsi sebagai penghangat badan. Jika kita menggunakan untuk penghangat badan,
Serai ini kita rebus daunnya dengan biasanya kita gunakan segelas air, kemudian diminum. Biasanya kita minum 2-3 kali sehari, pagi dan sore. Tanaman serai ini juga salah satu tanaman atau tumbuhan yang mudah dibudidayakan di lingkungan rumah kita. Ini merupakan daun salam. Ini juga istilahnya tanaman rempah dan tanaman obat gitu ya. Rempah yang kita biasanya gunakan untuk masakan. Biar masakannya enak dan wangi, biasanya kita gunakan si daun salam ini. Jadi daun salam ini juga memiliki manfaat untuk mengobati MAH dan juga sebagai penyedap makanan. Biasanya kita gunakan itu bagian daunnya. Pucuk daun diambil biasanya 5-6 lembar daun, direbus dengan 2 gelas air sampai kita dapatkan nanti 1 gelas, lalu kita minum. Jadi kalau misalnya ada yang sakit perut atau sakit MAH, kita bisa gunakan si daun salam ini. Berikutnya lidah buaya. Ini kita semua tahu yang paling tren banget manfaat si lidah buaya ini, biasanya itu untuk kesuburan rambut gitu kan. Jadi kalau rambutnya yang cenderung rontok, kalau bisa kita tanamlah si lidah buaya ini di rumah. Jadi bisa untuk lumayan lah ya untuk melebatkan rambut lagi atau mengurangi kerontokan rambut. Selain itu juga untuk luka bakar, meredakan GERD atau sakit di bagian perut, menurunkan kadar gula darah, mengurangi plak gigi dan mengurangi sariawan, wasir dan juga bermanfaat untuk diabetes. Jadi biasanya bagian yang kita gunakan itu adalah bagian yang di dalam atau daging daunnya, bagian yang istilahnya yang berlendirnya itu tadi, atau bagian yang agar-agarnya itu. Si lidah buaya ini juga mudah kita budidayakan di lahan sempit, atau kita menggunakan pot saja, atau kita menggunakan lahan yang sedikit juga bisa. Biasanya itu untuk penyubur rambut, jikalau kita gunakan untuk penyubur rambut, lidah buaya segar, biasanya cukup dibelah dan diambil seperti agar-agar yang dioleskan ke kulit kepala. Selain itu, lidah buaya juga sudah dimanfaatkan untuk yang namanya biasanya kita nata de coco, tapi sekarang ada nata de aloe. Jadi banyak sekali manfaat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Berikutnya ada mengkudu. Jadi mengkudu ini juga istilahnya salah satu tanaman atau tumbuhan yang istilahnya pahit atau enggak enak gitu, langu gitu kalau mau dimakan, tetapi manfaatnya cukup besar. Salah satunya itu bisa untuk mengobati amandel, limpa membesar, sariawan, hipertensi, sakit kuning, sakit perut, dan menghilangkan sisik pada kaki. Dulu saya ingat juga beberapa tahun yang lalu ada nama, ini bukan istilahnya saya nggak mempromosikan suatu merek dagang, tidak. Sempat juga nenek saya waktu itu ketika dia memiliki ada cancer gitu di tangannya, kita sempat mencoba menggunakan si Tahitian Noni. Jadi bukan mempromosikan Tahitian Noni ini, tidak, tetapi salah satu zat atau kandungan Tahitian Noni ini berasal dari zat yang namanya si mengkudu ini. Jadi mengkudu ini memiliki banyak juga manfaat atau multi manfaat. Selain itu, si mengkudu ini juga mengobati demam atau masuk angin dan influenza. Biasanya kalau kita sakit perut gitu ya, atau perut nggak enak atau kembung, bisa menggunakan daun mengkudu, ditumbuk halus, ditambahkan sedikit garam, dan kita seduh dengan air panas. Setelah dingin, biasanya kita saring dan kita minum. Tetapi jika kita demam, bisa menggunakan 1 buah mengkudu dan 1 rimpang kencur, biasanya ditambahkan kencur, direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih dan tersisa 1 gelas. Dan kemudian kita saring, diminum 2 kali 1 hari, pagi dan sore. Jadi si mengkudu ini juga termasuk ke dalam tanaman-tanaman yang multi manfaat. Berikutnya petai Cina. Jadi petai Cina ini juga biasanya tapi biasanya petai Cina ini cenderung kita lihat itu tanamannya gede gitu ya, tanamannya besar. Biasanya itu bermanfaat untuk si diabetes mellitus. Jadi kalau yang kencing manis bisa menggunakan si petai Cina ini. Dia juga bermanfaat untuk obat cacing dan sakit kuning. Jadi sakit kuning mungkin ketika kelelahan kita bisa menggunakan si petai Cina ini. Bagian yang biasanya dimanfaatkan itu merupakan yang biji petai Cinanya. Jadi contohnya kalau untuk pengobatan diabetes mellitus atau kencing manis, jadi biji petai Cina yang sudah tua kita sangrai tanpa minyak. Jadi kita sangrai ya, disangrai tanpa minyak, ditumbuk halus atau dibuat bubuk, kemudian diambil 1 sendok,
dan diseduh dengan air panas. Jadi ini juga seperti kita ketika membuat kopi, diminum sekali sehari 1 gelas dan secara teratur. Berikutnya ini juga sering banget kita makan gitu ya, atau sering banget kita manfaatkan. Jambu biji merah ini termasuk hits ketika ada yang DBD, biasanya salah satu pengobatannya menggunakan si jambu biji merah ini. Jadi jambu biji merah ini bermanfaat untuk mengobati diare, peluru haid, jadi untuk perempuan juga bermanfaat ini, untuk disentri dan DBD. Biasanya bagian yang dimanfaatkan untuk pengobatan ini adalah daun dan buahnya. Jika kita menggunakan untuk obat diare, biasanya daun jambu biji muda biasanya kita ambil 9 helai, kita ditambahkan kunyit 1 jari, biji kedaung disangrai 4 butir, ada lagi tanaman rasuk angin 4 gram, air 110 ml, kita buat infused water. Lalu kita minum 2 kali sehari, di pagi dan sore hari, dan biasanya kita ulang sampai dengan 4 hari atau sampai dengan diare itu sudah tidak berasa lagi ya, atau kita tidak mengalami diare lagi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Husnin, yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, kita buka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada Ibu dan Bapak Guru atau teman-teman semuanya yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya, bisa dengan cara mengaktifkan mikrofon ataupun dengan menuliskannya di kolom chat. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mbak Rati, saya mau bertanya. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Husnin, terima kasih atas penjelasannya tadi. Tapi ada 2 pertanyaan dari saya setelah melihat materi tadi. Pertama adalah mengenai sambiloto. Ya, saya baru melihat gitu ya sambiloto tersebut, dan memang yang ingin saya tanyakan, adakah ciri-ciri lain gitu dari sambiloto, mungkin aromanya atau rasanya, karena memang pernah mencoba mencari, tapi karena bentuknya seperti perdu atau tanaman di semak-semak itu Bu, jadi saya nggak yakin gitu. Itu yang pertama, adakah ciri yang lain gitu ya untuk membedakan sambiloto dengan tanaman yang lain. Kemudian yang kedua, seperti penjelasan Ibu tadi, kunyit yang merupakan umbi-umbian juga kencur, itu kan lebih bermanfaat dari tadi resep yang Ibu sampaikan ya, untuk berbagai macam pengobatan, lebih bermanfaat ketika ini kan dalam kondisi mentah gitu ya Bu ya. Kemudian juga kemangi juga ya. Nah, kalau kemangi ini kan info yang saya dapatkan dia itu tinggi sekali pestisidanya gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana gitu Bu cara yang aman atau sehat kita bisa mengambil manfaat sebaik-baiknya dari umbi-umbian yang notabene ini sebaiknya kita konsumsi dalam kondisi mentah, dan juga kemangi gitu, agar sehat, kita tidak dapat negatif dari kondisi tanaman yang kita manfaatkan tersebut. Gitu aja Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desmirta yang sudah bertanya. Sebelumnya kepada Ibu Husnin, apakah akan langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaannya Ibu? Iya, boleh ditampung dulu, Rati. Ya, baik Ibu. Selanjutnya barangkali kepada Ibu Bapak Guru ataupun teman-teman yang lain yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Husnin. Ibu, saya langsung aja ingin bertanya, bagaimana kalau misalnya kan seusia ini ya, kita di atas 40 tahunan gitu, kita setiap hari gitu untuk pencegahan atau pengobatan ramuan-ramuan tersebut, misalnya kunyit, jahe, kemudian salam serai itu
disatukan Bu gitu buat pengobatan itu sendiri, itu bagaimana? Apakah bisa gitu setiap hari kita konsumsi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida atas pertanyaannya. Selanjutnya barangkali ada yang ingin masih bertanya, dipersilakan untuk satu penanya lagi jika ada yang ingin bertanya. Nanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Husni yang telah memberikan paparan tadi tentang manfaat obat ya untuk manfaat tanaman untuk obat. Ketika saya vaksin ya Bu, vaksin di Sosro kalau nggak salah, pernah saya ditanya, Bapak punya penyakit mana gitu. Kalau saya ada gula ya bilang. Terus saya bertanya, Bu, bagaimana kalau saya selalu minum obat tradisional seperti yang Ibu tadi sebutkan. Nah, di meja pertama dia mengatakan bagus itu, tanya itu yang obat tradisional itu bagus, obat herbal. Ya. Kemudian di meja berikutnya saya pun tanya lagi, kan ada 4 meja tuh kalau nggak salah. Nah di meja ketiga ketika screening kalau nggak salah, saya bertanya juga, saya punya ada gula lah, tapi nggak tinggi, cuma 100 sekian, 178 lah. Kata beliau, tanya ada bagus, itu masih termasuk normal nih. Nah, saya sering minum obat ya tadi katakan Ibu tentang obat tradisional itu atau obat herbal. Nah, di meja ketiga itu jangan terlalu sering Pak katanya, karena efeknya tidak ada pengobatan untuk apabila ada efek pengobatan minum obat herbal tersebut atau tradisional tersebut dari tanaman. Nah, yang saya tanyakan itu di antara meja pertama dan kedua itu bagaimana itu Bu ya? Yang satu meja pertama begini katakan bagus, dan itu obat tradisional, obat herbal merupakan obat yang dari tanaman obat itu bagus. Kemudian di sisi lain meja yang ketiga itu jangan berpengaruh kepada obat karena obat tradisional itu. Nah itu bagaimana Bu? Terima kasih atas mungkin penjelasannya. Nggak sinkron ya Pak ya ininya ya. Sesama yang ada duduk di sana juga aja nggak sinkron ya Pak ya. Iya makanya kan saya ya gitulah. Sisi lain bilang bagus, sisi lain jangan terlalu berpengaruh ke obat tradisional gitu, karena efeknya untuk pengobatan atau pengobatan secara medisnya tidak ada katanya begitu. Gimana itu Bu? Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, saya dari Muhammadiyah 41 Sugandi. Terima kasih kepada Bapak Sugandi atas pertanyaannya. Baik, karena sudah 3 penanya, untuk sesi pertanyaan kita cukupkan ya. Dilanjutkan dengan Ibu Husnin yang akan menjawabnya. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu Ibu Desmirta, mengenai pertanyaannya itu, apakah ada ciri-ciri dari tumbuhan sambiloto yang lebih spesifik, yang membedakan dengan tumbuhan lain? Kemudian, tadi disebutkan kunyit atau tumbuhan umbian itu lebih efektif dikonsumsi langsung. Nah, bagaimana sih cara yang lebih efektif agar kita lebih dapat manfaatnya ketimbang dengan efek sampingnya seperti itu, Bu? Ada Ibu Husnin
dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari tadi Bu Desmirta ya. Jadi ciri-ciri tanaman sambiloto itu sebenarnya seperti apa sih? Dan membedakannya dengan tanaman yang lain, karena kan istilahnya susah-susah gampang juga ketika kita mengetahui sambiloto itu sebenarnya gimana sih gitu kan. Jadi sekarang ini sudah banyak juga penelitian orang mengenai si sambiloto ini. Jadi ini salah satu jurnal yang saya gunakan. Jadi si sambiloto ini bermanfaat untuk pada sistem imun. Jadi ini salah satu jurnal ini berasal dari jadi sistem imun ini dari Universitas Lampung. Dia menggunakan manfaat dari tanaman sambiloto untuk sistem imun. Jadi dia mengamati atau mengamati sel T yang terlibat pada tulang belakang. Jadi aktivitas sel T ini ditambahkan dengan senyawa aktif sambiloto. Jadi sambilotonya itu pun juga sudah diekstrak gitu ya. Jadi istilahnya ini juga sudah mengalami yang namanya penelitian-penelitian. Ini juga istilahnya saya mencoba jawab pertanyaan dari Bu Ida dan Pak Sugandi itu kan kurang lebih mirip-mirip ya. Kalau pertanyaan Bu Ida itu tadi kunyit, jahe, salam, serai jika kita satukan jika dikonsumsi setiap hari. Terus kalau Pak Sugandi kan si Bapak tadi bertanya kepada 2 orang gitu ya, padahal mereka di satu tempat yang sama, tetapi yang satu bilang boleh, yang satu lagi bilang jangan Pak. Jadi mungkin begini kita garis bawahi lagi. Bukan berarti jangan Bu, jadi jangan terlalu sering gitulah ya Pak ya istilahnya ya. Jadi mungkin kita istilahnya kita garis bawahi juga di sini gitu kan. Kenapa dilarang? Karena begini, mungkin karena kan istilahnya ketika kita bikin jamu sendiri gitu kan istilahnya ya, jamu sendiri dan untuk dimasukkan ke dalam tubuh gitu kan istilahnya, masuk ke dalam makanan dalam tubuh, ketika menggunakan obat-obat yang sudah modern. Kalau obat-obat modern itu kan berarti sudah dihitung ya skala-skalanya berapa. Sementara ketika kita bikin jamunya itu sendiri, misalnya 1 ruas, 2 ruas atau 3 ruas, itu kan istilahnya pakai skala kita saja gitu ya, tidak ada hitungan angka-angkanya itu berapa. Jadi di kata-kata yang 2 orang yang Bapak dengarkan itu tadi sebenarnya istilahnya bisa sama-sama bisa diterima. Yang satu boleh, tapi yang satu lagi jangan keseringan. Jadi intinya jangan berlebihan lah ya. Dalam Al-Quran pun kan kita juga belajar, hadisnya juga kita belajar gitu ya. Segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Mungkin dalam sehari atau seminggu itu karena ketika sudah dipilkan itu misalnya pil ekstrak sambiloto gitu kan, berarti kan itu sudah dihitung-hitung sama ahli farmasi gitu ya, dan sudah dilihat atau sudah diamati gitu kan, bagaimana responnya terhadap tubuh. Atau kayak sekarang vaksin kan sudah diamati atau sudah dicek ke berapa orang gitu kan, efikasi nama istilahnya kan. Jadi istilahnya kenapa tidak boleh keseringan, karena ketika kita buat sendiri itu kan ketika kita buat sendiri kan kita istilahnya takaran kita doang gitu ya, istilahnya takaran gelas dan takaran tanamannya takaran kita sendiri gitu ya. Tapi ketika misalnya sudah dikapsulkan, berarti kan itu kan sudah takaran orang farmasi gitu ya. Jadi kenapa tidak dianjurkan untuk sering-sering, karena ketika kita keseringan gitu kan itu tidak diukur-ukur ya, ukurnya istilahnya ukuran kita doang gitulah istilahnya ya Pak ya. Jadi mungkin kenapa satu menganjurkan, satu lagi istilahnya janganlah keseringan Pak gitu istilahnya, karena ketika sesuatu yang berlebihan pun masuknya juga takutnya nanti kelebihan gitu ya. Jadi saya pun juga mengkonsumsi kayak tadi yang disampaikan Ibu Ida, kunyit, jahe gitu kan, salam, serai. Tapi mungkin istilahnya kita batasin, mungkin dalam seminggu itu kita konsumsi 2 atau 3 gitu ya. Tapi ketika kita istilahnya membudidayakan, ini nanti akan dipaparkan oleh Pak Devi gitu ya, kalau bagian yang membudidayakan.
ketika kita membudidayakan, kalau istilahnya kita mau, ya makasih ya nak. Jadi nanti ketika kita budidayakan di rumah, mungkin ibu-ibu butuh serai nih, tinggal cabut yang ada di pekarangan, butuh kunyit nih, tinggal cabut yang ada di pekarangan. Dan ketika ibu dan bapak mungkin masak gitu ya, atau ibu-ibu masak, rempah-rempahnya itu kan biasanya beli dulu di pasar. Tapi kalau kita cabut dari rumah kan istilahnya enak gitu ya, tinggal ngambil doang, nggak pusing lagi istilahnya mikir apa ya yang nggak ada di rumah gitu istilahnya kan. Jadi istilahnya tinggal ambil dan tinggal menikmati hasilnya gitu ya ketika kita sudah membudidayakannya di rumah gitu ya. Jadi ini sudah sekalian menjawab pertanyaan Bu Ida dan Pak Sugandi ya, Ibu dan Bapak ya. Ya baik, terima kasih Bu. Ya terima kasih kembali Pak Sugandi atas pertanyaannya. Yang mengenai kemangi itu tadi, kemangi, jadi kan cara aman kita untuk mengkonsumsi daun kemangi itu karena daun kemangi itu terkadang di perkotaan atau di manapun sekarang kan orang menggunakan pestisida gitu ya. Jadi pestisida itu sebenarnya kalau masuk ke tubuh, jadi istilahnya segala sesuatu yang berlebihan masuk ke tubuh tetap aja jadinya racun gitu ya. Walaupun istilahnya kita masukin jamu ke dalam tubuh, tapi kita makannya misalnya 3 kali sehari minum jamunya, mungkin sementara tubuh kita tidak terlalu membutuhkan itu, tapi kita mikirnya ya bismillah insya Allah. Mungkin saya sendiri pun juga kadang kalau lagi rajin bikin minum sampai berapa kali gitu ya Ibu dan Bapak ya. Tapi kalau ketika minum tanaman obat mungkin istilahnya lebih istilahnya tuh lebih amannya itu karena lebih alami aja gitu ya, lebih alami, lebih kita tahu loh komposisinya karena komposisinya beneran alami. Tapi kalau ketika racikan istilahnya racikan dokter atau dari dokter itu kan beneran sudah ada takaran-takarannya sendiri gitu ya. Jadi ketika kemangi itu untuk mengkonsumsi kemangi supaya kita jauh semuanya dari pestisida, mungkin Ibu dan Bapak caranya itu beneran harus dicuci bersih dulu gitu ya. Kalau dulu istilahnya kalau bisa cuci sama sabun atau cuci sama kalau sekarang kan karena pandemi cucinya sama desinfektan katanya gitu kan istilahnya. Tapi ya sebisa mungkin kita cuci bersih lah ya istilahnya bersih, atau kita ketika kita siap belanja mungkin jemur lagi dulu karena kita istilahnya ragu juga gitu kan, apalagi ini varian COVID-19 lagi parah juga, lagi parah banget. Jadi untuk mengurangi pestisida dicuci bersih, dan kalau bisa sebagusnya lah ya kalau kita punya lahan-lahan sedikit di rumah, kalau bisa ditanam lah ya di rumah istilahnya kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa mungkin ketika kita akan makan, karena kan kita juga doyan ya misalnya kayak pecel lele tuh gitu kan, pecel ayam pasti dikasih lalapan, atau makan di mana aja dikasih pasti lalapan. Kalau bisa dicuci lagi gitu di rumah, dibersihin lagi, karena kan memang pestisida ini kalau misalnya kita sendiri di rumah kita tahu nih, oh kita cuman pakai POC pupuknya, atau kita cuman pakai apa gitu di rumah, oh pakai air beras doang, atau pakai mol yang lain atau molase, atau pakai apa gitu pupuk organiknya. Tetapi ketika orang gitu kan kita juga mikir-mikir, tapi kalau misalnya sebisanya nggak wajib harus nanam di rumah, tapi setidaknya kita kalau punya sendiri lebih aman, lebih bagus lah ya istilahnya kalau bisa di rumah gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak, ketika kita beli pun cuci lagi, bersihin lagi, biar kita juga istilahnya makannya nggak was-was, karena ketika sesuatu itu meragukan kita kan makan nggak, jadinya ya udah buang aja lah, kalau daripada ragu, daripada nimbulin dosa gitu makannya juga ya Ibu dan Bapak ya, lebih baik enggak sama sekali gitu ya. Terus pertanyaan yang satu lagi, pertanyaan dari Ibu Desmirta itu tadi, jadi ciri khas si Sambiloto itu apa sih gitu ya? Di sini juga ada, bentar. Sebentar saya lihat dulu sini sebentar.
Jadi sambiloto itu merupakan salah satu dari tanaman herba. Biasanya sambiloto itu daunnya itu menyerupai pedang atau lancet gitu ya. Terus sambiloto ini bentuk daunnya pedang atau lancet, sampai bentuk lidah tombak atau bagian tepi daun merata atau integer, permukaannya halus, daunnya berwarna hijau, pertulangan daunnya itu menyirip. Daun sambiloto ini rapuh dan tipis dan tidak memiliki rambut. Permukaan daun bagian bawah berwarna hijau pucat dan tangkai daunnya pendek. Dan bentukan kalau buah biji sambiloto ini biasanya berbentuk jorong. Jadi tunggu saya coba lihatkan, saya coba share screen tampilan dari si sambiloto ini. Coba saya share screen terlebih dahulu gambaran. Tunggu sebentar. Saya coba share screen gambaran si sambiloto ini. Ini gambaran atau tampilan dari si sambilotonya. Kurang lebih seperti ini ya, Ibu Desmirta. Mungkin nanti ketika di sekitar pekarangan atau lingkungan rumah Ibu dan Bapak ketika melihat ini, mungkin bisa nanti kita bantu identifikasikan ketika melihat seperti ini, berarti ini merupakan salah satu bentuk tanaman sambiloto. Jadi seperti ini ya Ibu, tanaman si sambiloto ini. Jadi bunganya ada putih dan merahnya. Sepertinya agak berbeda dengan gambar yang tadi ya Bu. Agak kecil ya kelihatannya kalau gambar yang tadi ya Bu ya. Coba saya stop share dulu. Ini yang tadi. Oh iya, ini cenderung lebih kecil dan belum kelihatan bunganya ya Bu ya. Sebenarnya sama Bu. Ini ngambilnya lebih dekat, kalau yang tadi itu lebih jauh ya. Ya baik, terima kasih banyak Bu Husnin atas penjelasannya. Ya, terima kasih kembali Bu Desmirta. Baik, terima kasih kepada para penanya, yaitu Ibu Desmirta, Ibu Ida, dan Pak Sugandi, yang sudah menanyakan kepada pemateri yang pertama kita, yaitu Ibu Husnin. Selanjutnya di sini saya akan sedikit membacakan kesimpulan pada materi yang pertama yang sudah disampaikan oleh Ibu Husnin. Untuk kesimpulan pada materi yang pertama adalah, yang pertama, tanaman obat merupakan spesies tumbuhan yang diketahui memiliki manfaat sebagai obat, menurut Salamah 2017. Kemudian, tujuan dari penelitian yang Ibu Husnin dan rekan-rekannya lakukan yaitu agar masyarakat lebih mengenal manfaat dan keanekaragaman hayati tanaman obat. Kemudian juga pada penelitian ini, Ibu Husnin telah mendapatkan 35 jenis tanaman obat di lingkungan rumah di masyarakat Cilengsi. Yang tadi sudah dipaparkan yaitu antara lain ada sambiloto yang manfaatnya untuk
meredakan capek, untuk pengobatan diabetes, gatal-gatal, kudis, radang usus, dan juga lainnya. Kemudian juga ada bawang merah, manfaatnya untuk obat masuk angin, demam, obat panas, dan mencegah kanker. Kemudian ada bawang putih untuk obat terkilir, obat darah tinggi, obat asam urat, kolesterol, dan juga manfaat lainnya. Ada jahe, yaitu untuk mengobati masuk angin, meningkatkan imun, kemudian juga untuk kunyit, ada untuk mengobati mah, menurunkan berat badan, dan juga yang lainnya. Ada kemangi, antara lain manfaatnya mengobati sakit perut, dan baik untuk sistem pencernaan. Ada juga sirih, ada sereh, daun salam, lidah buaya, mengkudu, petai Cina, dan jambu biji yang semuanya memiliki manfaat yang berbeda yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Husnin, dan juga cara pengolahannya yang tadi juga udah Ibu Husnin paparkan. Mungkin untuk kesimpulan dari materi yang pertama, saya cukupkan. Terima kasih kepada Ibu Husnin yang telah memberikan materinya mengenai pengenalan tanaman obat. Terima kasih kepada Ibu Husnin sekali lagi. Terima kasih Rati, kembali Rati. Sama-sama Ibu. Untuk selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua. Untuk materi yang kedua ini kita akan, seperti yang tadi sudah Ibu Husnin jelaskan, kita akan memasuki cara membudidayakan tanaman obat yang akan dipaparkan oleh Pak Devi. Sebelum Pak Devi memaparkan materinya, di sini saya akan memaparkan dulu CV dari pemateri, yaitu Bapak Devi. Adapun CV dari pemateri kita, yaitu yang kedua, nama Pak Devi Anugrah, tempat tanggal lahir Bekasi 3 Februari tahun 1987, alamat Kampung Selang Bulak Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Bekasi, nomor HP 085 695 444 360, kemudian email devi.anugrah@uhamka.ac.id. Kemudian juga ada riwayat pendidikan, ada SDN Wanajaya 01, SMPN 1 Cibitung, SMAN 1 Lemah Habang, pendidikan S1 Pendidikan Biologi UHAMKA, S2 Pendidikan Biologi UMB. Adapun riwayat organisasinya yaitu yang pertama OSIS, Karang Taruna, IMM, dan YRS Kobra. Untuk moto hidupnya, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kepada yang terhormat Bapak Devi, ya sebelumnya izin menginformasikan bahwa pemateri kita yaitu Ibu Liza itu terkendala karena beliau sedang sakit. Oleh karena itu kita langsung memasuki materi yang akan dipaparkan oleh Pak Devi, yang tadi saya sudah membacakan CV-nya. Untuk Ibu Liza, izin menginformasi kembali bahwa Ibu Liza sedang sakit, jadi berhalangan untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu juga, mari kita langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Pak Devi. Kepada yang terhormat Pak Devi Anugrah, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih, Rati. Baik, Bapak Ibu semuanya. Suara saya, Rati, terdengar jelas nggak? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat bertatap muka melalui Zoom meeting. Yang terhormat perwakilan dari Dikdasmen Muhammadiyah DKI Jakarta, Pak Dr. Gufron Amirullah, MPD. Yang terhormat kolega saya Bu Husnin Nahriyarza. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari peserta pelatihan pengenalan tanaman obat di lingkungan rumah bersama guru IPA Sekolah Muhammadiyah DKI Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, tentunya sehat badan, jasmani maupun rohani, iman Islam, sehingga kita masih bisa duduk di depan laptop atau handphone menyimak materi. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap akan ilmu
ke alam yang terang benderang yang penuh ilmu seperti sekarang ini. Salam sehat buat Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Semuanya sehat. Sehat, Pak. Masih semangat ya, Pak? Sehat. Iya. Karena kita tahu ya di masa pandemi yang sekarang ini, waduh, luar biasa. Banyak sekali berita-berita yang kita dengar dari media sosial, dari WhatsApp grup dan lain sebagainya. Banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan tidak sehat. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan kurang sehat dikembalikan kesehatannya oleh Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa beraktivitas kembali. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan tuh apa saja tanaman-tanaman yang bisa dijadikan obat-obatan oleh Bu Husnin ya. Sebenarnya obat-obatan kimia yang beredar di pasaran juga itu banyak yang dari tanaman-tanaman semuanya. Kenapa disebut dengan obat-obatan kimia? Karena beberapa obat-obat tersebut dalam prosesnya itu berlangsung reaksi-reaksi kimia gitu, atau ditambah zat-zat kimia lain sehingga jadilah obat kimia tersebut. Nah, setelah tadi dipaparkan oleh Bu Husnin tumbuhan apa saja yang bisa kita jadikan sebagai obat-obatan alami, saya sedikit akan sharing mengenai beberapa pengalaman kami gitu kan dalam memanfaatkan tanaman, memanfaatkan lahan-lahan yang ada di lingkungan rumah untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Daripada rumah kita depannya gersang, panas, kan lebih baik kita tanam tanaman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Gufron tadi bahwa jarang gitu kan ditanya yang tadi sudah di-share gitu kan. Apa sih gitu? Kenapa kita tidak memanfaatkan lingkungan sekitar kita sebagai bahan pelajaran? Nah, sebenarnya lingkungan yang ada di sekitar kita tuh sudah sangat memberikan kita banyak sekali apa yang bisa kita manfaatkan. Nah, sebelumnya saya izin share screen karena ada beberapa beberapa penyampaian yang akan saya share. Sudah terlihat ya share screen saya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Nah, obat-obatan yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan itu sering kita kenal dengan apotek hidup. Kenapa kita harus membuat apotek hidup? Karena apotek hidup itu lebih hemat dan lebih minim efek samping. Istilahnya itu toga, tanaman obat keluarga. Kenapa disebut dengan tanaman obat keluarga ya? Karena karena kita tanam di lingkungan keluarga kita, di lingkungan rumah kita, yang menggunakan kita ataupun tetangga. Tetangga itu kan merupakan keluarga yang paling dekat, dan itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi jangan dikit-dikit kasih obat nih beli gitu kan. Kita misalnya demam atau sakit flu, batuk, terus beli obat warung. Obat yang kita beli itu merupakan obat-obat kimia. Obat-obatan kimia yang kita gunakan dalam jangka panjang itu akan menimbulkan efek samping. Biasanya nih kalau kita beli obat-obatan kimia, misalnya beli obat flu deh gitu kan ya. Beli obat flu di warung. Nah, terus kita baca tuh, ada indikasi, terus ada peringatan. Peringatannya apa? Misalnya dapat menimbulkan ngantuk, gitu kan, jantung berdebar dan lain sebagainya. Itu merupakan efek samping yang ditimbulkan dari obat-obatan kimia.
Kita sering lihat bahwa usia kakek buyut kita itu relatif lebih panjang. Kenapa? Karena mereka itu mengkonsumsi sesuatu yang masih alami, baik itu makanannya maupun obat-obatannya. Tadi ada pertanyaan, katanya ya di dalam daun kemangi itu kandungan kimia, insektisida dan lain sebagainya itu sangat banyak. Kenapa? Karena para petani sekarang itu lebih cenderung menggunakan obat-obatan tumbuhan yang berbahan kimia, urea lah, insektisidanya segala macam. Kenapa? Karena itu tuntutan pasar juga kan ya. Tuntutan pasar menginginkan dedaunan sayur-sayuran lah misalnya. Itu yang daunnya bagus-bagus, nggak ada yang bolong-bolong dimakan serangga. Padahal daun yang bolong-bolong dimakan serangga itu menandakan bahwa daun tersebut itu lebih bebas dari bahan-bahan kimia. Karena ada serangga yang mau makan ke situ, gitu kan. Kalau misalnya daunnya bersih, berarti kan nggak ada serangga ke situ. Ada sesuatu yang dikasih pada daun tersebut. Kenapa kita harus menanam tanaman obat? Karena Indonesia ini merupakan negara yang tropis, kaya akan keanekaragaman hayati dari flora maupun faunanya. Orang bilang tanah kita itu tanah surga gitu ya. Bahkan di lagunya Plus itu lempar kayu dan batu bisa menjadi tanaman. Tanaman obat keluarga itu dapat dimanfaatkan kena lebih murah daripada buatan pabrik. Ya, karena kita bisa memproduksinya. Jika kita memiliki pekarangan yang tidak cukup luas, kita dapat menanam obat yang dapat dilakukan dengan berbagai macam media tanam, dengan berbagai macam teknik penanaman, misalnya dengan vertikal teknik menggunakan botol-botol bekas ataupun polybag. Kutipan ini saya ambil dari seminar nasional yang dilakukan di ITS. Jadi gabungan dari beberapa ahli di bidangnya, dan ini menyatakan seperti itu. Ini sudah hasil riset, sudah hasil penelitian bahwa usia kakek buyut kita itu yaitu relatif lebih panjang umurnya karena mengkonsumsi sesuatu yang masih alami. Bayangkan, saya pernah mendengar berita bahwa ada satu anak, gitu kan, badannya besar, gitu kan, lagi main game, tiba-tiba dia pingsan dan nggak lama nggak ada. Kenapa? Karena dia banyak mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji. Misalnya taruhlah ayam goreng gitu kan, ayam goreng yang labelnya merah gitu kan. Kalau misalnya kita sering makan seperti itu, ayam yang digunakan juga banyak mengandung bahan-bahan kimia, dikasih suntikan vaksin, vitamin yang mengandung kimia dan lain sebagainya. Itu yang membuat kalau dikonsumsi secara terus-menerus akan menimbulkan suatu efek samping. Seperti itu kira-kira. Obat-obat kimia itu memang lebih cepat ya efeknya. Namun dapat pula efek samping yang tadi sudah saya jelaskan. Terlebih jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Di samping itu harganya juga tidak murah. Sekarang tuh kemarin rame banget ya. Yang sakit banyak sekali yang kena COVID-19 atau corona. Obatnya itu antivirusnya waktu saya beli itu sekitar 200 ribuan satu strip. Kemudian antibiotiknya 100 ribuan. Dan itu dari resep dokter, antibiotik diminum selama 7 hari, kemudian antivirusnya diminum selama 10 hari. Lumayan itu harganya, Bu. Masih banyak lahan di rumah yang dapat kita manfaatkan untuk membuat apotek hidup. Kalau kita punya jahe misalnya, ataupun kita punya bawang putih, menanam bawang, itu sebenarnya bisa kita gunakan sebagai obat antivirus. Yang tadi udah dijelasin juga tuh sama Bu Husnin. Kemarin saya mengkonsumsi bawang, itu bawang dikunyah di mulut selama beberapa detik, memang rasanya sangat getir sekali ketika terkena flu itu. Tapi alhamdulillah dalam waktu
sekitar 5 harian itu saya sudah kembali fit gitu kan. Nggak sampai 10 hari malah. Karena saya mengkonsumsi bawang putih, kemudian minum, kalau sore saya minum air jahe hangat, paginya saya minum air rebusan dari daun sirih. Selain kita dapat membuat apotek hidup di lingkungan rumah, kita juga bisa dengan menanam tanaman obat itu bisa melakukan penghijauan, meningkatkan gizi dan juga kesehatan, mencegah penyakit secara herbal atau alami. Kita nih punya banyak pohon jahe, kita ambil tuh jahenya gitu kan ya, terus kita bikin udang jahe, itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas dapat meningkat. Kalau kita punya gitu kan di lingkungan rumah kita, gampang sekali ya Bu, nanam pohon itu. Masyarakat saat ini harus memiliki kesadaran menanam yang bermanfaat dan dapat meningkatkan nilai ekonomi. Jadi kita Bu harus bisa menanam. Lagi rame ya sekarang itu tanaman hias. Nah, lagi rame tanaman hias. Bolong, Pak. Mahal-mahal ya Bu. Misalnya yang apa sih? Ganda bolong gitu ya. Terus ada lagi yang segala macam lah pokoknya. Itu bisa saja meningkatkan ekonomi gitu kan. Tapi manfaat buat kesehatannya ya itu nggak bisa kita konsumsi Bu. Gitu kan. Paling kita lihat senang aja gitu kan. Kalau senang imunitas kita meningkat. Tapi kalau misalnya kita menanam tanaman obat keluarga dan itu bisa kita gunakan, kita bisa meningkatkan imunitas kita. Ekologi dari makhluk hidup itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Tanaman toga ini, tanaman obat keluarga, dapat memberikan iklim mikro yang sejuk dan nyaman di lingkungan rumah. Kita bisa bayangkan di rumah kita itu menanam tanaman obat-obatan misalnya ya. Kita butuh apa nih? Batuk-batuk misalnya tadi. Atau luka. Kita menanam daun sirih, pohon sirih. Kalau luka itu dengan menanam sirih, kita bisa manfaatkan daunnya. Kita ambil daunnya, kemudian kita kunyah daunnya, terus ditempelin ke tempat luka. Itu cepat berhenti darahnya. Karena sirih itu juga banyak mengandung antibiotik. Terus kalau kita batuk-batuk tadi, ya kita rebuslah daun sirih. Atau kita nggak punya hand sanitizer nih, air rebusan daun sirih selain kita minum, itu bisa kita manfaatkan buat hand sanitizer, gitu kan. Tinggal ya kita semprot-semprot lah ke tangan, gitu kan. Atau kalau misalnya banyak, ya tinggal kita cuci tangan aja pakai air daun sirih tersebut. Bagaimana cara menanam tanaman obat keluarga? Nah, yang pertama kita tentunya harus menyediakan alat dan bahannya. Ada media tanam. Media tanamnya itu berupa tanah dan juga atau humus misalnya. Tanah yang kita gunakan, aduh ini rumah saya di perumahan nih, nggak ada tanah gitu kan. Ya sekarang banyak yang jualan tanah karungan itu kan, yang memang khusus digunakan buat menanam pohon. Ya kita bisa belilah dari situ. Kemudian kita juga harus menyiapkan pupuk. Kalau saya menyarankan pupuk alami, misalnya dari pembuatan kompos, pupuk kandang, air cucian beras atau molase. Air cucian beras itu bisa kita manfaatkan buat pupuk tanaman. Jadi tanaman yang kita konsumsi yang dari pupuk kimia itu apakah berbahaya buat kita? Iya Pak, jawabannya berbahaya gitu. Karena ada beberapa bahan-bahan kimia yang tidak larut di dalam proses metabolisme tumbuhan itu. Dulu nih, padi itu dikasih pupuk DDT. DDT itu ternyata dia itu nggak larut gitu. Dia akan ada terus. Kalau misalnya pupuk DDT itu ditaruh di persawahan, dia akan masuk ke dalam si tumbuhan tersebut, nanti kita konsumsi. Atau adanya ikan-ikan yang ada di sawah hidup di
air persawahan yang mengandung DDT itu. Terus kita konsumsi ikannya, itu si zat tersebut akan tumbuh di tubuh kita. Sama seperti yang didiskusikan tadi sama Bu Des Mitra ya, mengenai yang tadi itu di awal saya sebut itu kemangi yang banyak mengandung insektisida, itu Pak jelas gitu, karena dia menempel di situ. Kalau kita konsumsi secara terus-menerus, berarti ya kita mengkonsumsi pupuk kimia itu juga gitu Pak. Jadi dia berbahayanya ke situ, pengaruhnya nanti buat tubuh kita. Karena sekarang itu kan yang organik justru banyak yang dicari oleh orang. Kalau kita makan di restoran cepat saji, itu ada beberapa kan, ini nasinya mau nasi yang biasa atau mau nasi yang organik. Nah, harganya juga beda gitu kan, antara nasi yang biasa dengan nasi yang organik. Akan lebih mahal nasi yang organik. Kenapa? Karena minim bahan kimia. Gitu Pak. Jadi pengaruhnya kalau kita makan ya nanti bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam tumbuhan tersebut itu akan terbawa ke tubuh kita. Yang pertama itu. Jadi walaupun kita menggunakan pupuk alami, kita kasih secara terus-menerus, itu insya Allah akan lebih aman dibandingkan kalau kita kasih pupuk kimia. Caranya juga kan ada Pak, kalau kita kasih pupuk kimia itu, misalnya kita menanam pohon cabai lah gitu kan ya, atau pohon jahe-jahean tadi, pohon yang di polybag atau di pot, kalau kita kasih pupuk kimia kebanyakan satu genggam aja, dia pasti akan mati, panas gitu kan. Itu pupuk kimia itu dikasih 1 sendok teh saja, dan bukan di sekitar akar, tapi di pinggiran sisi pot tersebut, dan dikasih enggak seminggu sekali gitu kan, itu dikasih dalam jangka waktu sekitar 2 minggu. Biasanya seperti itu, setiap 2 minggu sekali baru kita kasih pupuk kimia. Tapi kalau kita kasih pupuk alami, itu mau kita kasih seminggu sekali gitu kan, kita tambahkan nih, kalau misalnya kita punya ayam misalnya, itu kotorannya kita kumpulin setiap hari, terus kita jemur, kita keringin. Setelah kering, baru kita kasih ke tanaman-tanaman yang ada di rumah kita. Nah itu bisa, nggak apa-apa dia, karena nggak terlalu sering juga, nggak banyak gitu kan. Walaupun dia sering, bisa seminggu sekali, tapi dia bahan-bahannya bahan-bahan alami gitu. Dan ayam yang kita piara juga kan biasanya kalau di kampung itu kan cuma dikasih bekatul sama makan bekas-bekas nasi dan juga sayuran bekas. Jadi lebih ini juga ya, kotorannya lebih alamiah juga gitu dibandingkan dengan ayam-ayam boiler yang makanannya full sintetis gitu kan, dikasih suntikan segala macam, vitamin, obat-obatan dan segala macamnya, itu akan terpengaruhi juga gitu. Kotoran kambing aja berbeda antara kambing yang dilepas di umbar dengan kambing yang di kandang terus gitu kan. Kalau kambing yang di kandang terus itu kotorannya akan lebih basah dibandingkan kambing yang dilepas gitu di umbar, kan berbeda. Gitu Pak kira-kira. Terima kasih Pak. Jadi gini Pak, mohon itu materinya di-share Pak sama Bu Husni itu ya. Materinya kalau bisa nanti iya, Pak, ini share ke Kepala SD Muhammadiyah 41. Iya. Mohon ya. Iya, Terima kasih Pak. Sama-sama Ya, Pak. Terima Nanti kasih, nanti Pak. akan di-share Pak sama Di grup. panitia ya. Iya Pak. Ada grup buku ya, ada buku ini juga Bu Sin ya. Kita punya dapat buku saku mengenai tanaman obat. Tanaman ya. obat. Ya, nanti akan kita coba share juga ya Pak Dev share ya. Kebetulan Terus saya belum masuk grup nih. Baik Pak, masuk nanti grup, Pak. kami masukkan ya Pak. Ya, sama panitia tadi. Baik. Terima kasih Terima Pak kasih. Sugandi, sama-sama Pak. Selamat. Ya, berikutnya dari Bu Des Mitra ya, mengenai tanaman ya. Kalau menggunakan kaleng bekas, memang Bu sama seperti itu saya juga. Tapi
ada ininya Bu ya, ada kaleng itu kan mengandung sedikit zat besi. Saya di komunitas anggur itu ada yang bilang, wah nih taruhin paku nih gitu kan di sekitaran tanahnya itu dekat akarnya. Terus saya cari tahu kenapa dikasih paku. Paku itu mengandung zat besi Fe. Dan Fe itu juga dibutuhkan oleh tumbuhan gitu. Tapi ada yang bilang juga ngapain dikasih paku gitu kan. Orang di tanah juga udah banyak gitu kan. Di pupuk-pupuk juga udah ada gitu kan. Nah, selain pupuk selain si kaleng bekas itu tadi ya bagus juga buat kita manfaatkan memang Bu. Iya. Kita nggak bisa pakai dalam jangka waktu yang lama gitu Bu ya. Biasanya hanya sekali masa tanam aja tuh kita pakai terus dia udah rusak gitu. Itu kan kalau misalnya nggak ada sama sekali gitu ya kita bisa manfaatkan kaleng-kaleng bekas tersebut. Nah baru kita buang deh gitu kan, kita olah tuh limbahnya. Karena di pengumpul barang bekas juga kaleng itu banyak yang nggak mau ya Bu, makanya kita mencoba memanfaatkan kaleng-kaleng tersebut. Nah kemudian bagaimana sih gitu kan caranya membuat stek dari si pohon kelor? Gampang Bu, kalau saya alhamdulillah ya banyak pohon kelor itu ada yang sampai berbunga terus dia berbuah. Itu bijinya saya ambil. Ini kemarin itu belum lama saya gunakan bekas gelas air mineral. Saya kasih tanah, saya lubangi, bijinya saya taruh-taruhin di situ. Alhamdulillah itu udah pada tumbuh dan sekarang udah menyebar kemana-mana gitu. Gampang dari biji gitu kan, nggak susah. Kemudian dari batang juga sama. Nah kalau dari batang kita ambil batang yang udah agak tua ya Bu. Jangan yang sebenarnya batang yang masih muda juga bisa gitu kan. Batang yang lebih tua itu akan lebih baik. Kenapa sih kok mati gitu ya? Mungkin Ibu diambilin nggak Bu daunnya Bu? Waktu masih dia udah keluar daunnya. Pak, tidak diambil. Nggak diambil. Nah, kalau misalnya daunnya nggak diambil, berarti ada ini ya bisa saja dia kekurangan air gitu kan, atau bisa terlalu banyak airnya juga Bu. Gitu. Kalau pengalaman saya sih yang sebesar-besar lengan ya saya tanam itu, saya potong-potong nih, karena banyak yang minta juga, saya potongnya sekitar 1 meter, terus saya coba tumbuhin dulu, terus baru saya bagi-bagiin gitu. Dan saya bilang, ini pohonnya jangan digerak-gerakin gitu kan, kalau dalam masa pertumbuhan si pucuk-pucuknya itu, dan jangan diambilin pucuk-pucuknya, karena kalau pohonnya digerakin nanti akar-akar yang barunya itu nanti akan bergerak Bu. Kalau akar-akar yang barunya bergerak, dia bisa terganggu pertumbuhannya, lama-kelamaan akan mati gitu. Yang pertama mungkin Bu diatur kadar pemberian airnya, kemudian jangan digerak-gerakin pohonnya. Jadi biarkan dia kuat dulu. Tuh. Selama ini yang saya coba sih seperti itu. Dan sampai sekarang yang saya kasih si tangkai-tangkai batang-batang yang tumbuhnya bilang udah bisa panen gitu kan, karena sudah lama juga ya, sudah lebih dari 6 bulan yang saya berikan. Kalau yang dari biji-biji alhamdulillah udah pada tumbuh semuanya. Gitu Bu, kira-kira untuk stek batangnya. Atau biar akarnya itu banyak, dipotongnya itu lancip ya Bu, jangan dipotong horizontal, tapi agak lancip gitu. Jadi biar memperluas permukaan, nanti akar yang tumbuh akan lebih banyak juga. Baik Pak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Ibu. Kemudian tadi satu lagi dari Ibu Nurhayati. Bagaimana sih gitu kan caranya menanam bawang? Nih Bu Nurhayati
luar biasa sekali, udah banyak sekali pohon-pohonnya tadi kelihatan banget Bu, mantap Bu. Sebenarnya cara menanam bawang itu ya gampang aja sih ya Bu. Kita ambil bawangnya gitu kan, kita ambil nih di bawang yang paling bagus, terus kita tanam tuh. Tanamnya seapa ya, jangan sampai dia tenggelam semuanya gitu ya dari si bawangnya. Itu bisa kita konsumsi nggak sih daunnya? Ya kalau kita mau ambil daunnya bisa sih Bu, kita konsumsi daunnya gitu kan. Atau kalau dari kita mau ambil bawangnya, kita tunggu sampai si bawangnya itu udah ada umbi bawangnya gitu ya, udah besar-besar, baru kita ambil bawang-bawangnya gitu. Pokoknya nggak sulit Bu, kita ambil aja bawangnya, kita pilih tadi yang paling besar dan paling bagus dari si bawang tersebut, terus kita tanam, kita keliatin tuh apa sih namanya, kuncup atasnya, nah baru kita tanam. Kita juga jangan terlalu banyak dalam menyiram airnya, tapi jangan kurang juga airnya, karena bawang itu cukup sensitif. Gitu Bu, kira-kira Bu. Daunnya kalau kita mau konsumsi bisa kita konsumsi. Kita tinggal pilih nih mau ambil daunnya atau mau ambil bawangnya. Ya Bu? Nanti bawangnya tetap tumbuh banyak lagi tidak Pak kalau daunnya kita ambil? Oh nggak bisa Bu, nanti dia ini habis nanti bawangnya, karena kan si daunnya itu kan buat sumber makanannya dia Bu. Gitu. Biasanya ada dua pilihan sih kalau misalnya kita mau ambil bawangnya, tunggu sampai daunnya kering baru kita bisa ambil bawangnya gitu. Kalau kita mau ambil daunnya ya kita ambil daunnya aja, bawangnya sudah nggak bisa kita manfaatin lagi. Paling kalau dia masih bisa tumbuh ya keluar lagi daun-daun yang baru. Gitu Bu kira-kira Bu. Iya Pak Depi, makasih Pak Depi. Ya Ibu sama-sama. Sudah Boleh cukup nanya nih Pak Devi sehubungan daun bawang. Boleh Bu. Ya dipersilakan Ibu. Asumsi saya daun bawang itu bukan daun dari bawang yang tumbuh ya Pak, karena kan kalau kita beli daun bawang itu ada akarnya ya. Apakah memang beneran dari bawang kita potong lalu bisa tumbuh akar, atau memang dua jenis tanaman yang berbeda ya Pak? Terima kasih. Ya, kalau daun bawang yang di pasaran biasanya dari jenis yang berbeda ya Bu. Ini sih Bu tergantung ya Bu, kita apa sih namanya, maunya itu kayak gimana gitu kan, yang seperti yang tadi atau mau ambil daunnya saja gitu. Nah biasanya apa sih? Bentar Bu. Yang kita tanam dari si bawang itu dari apanya ya gitu kan ya? Sama sih Bu, dari ini ya, dari daun bawang yang kita tanam, yang kita beli tuh bisa kita tanam lagi tuh daun bawangnya. Kan biasanya ada akar-akarnya ya. Kalau nanam bawang daunnya sih jujur ya, saya belum pernah nanam daun bawangnya langsung. Tapi kalau yang dari bawangnya itu saya tanam, biasanya saya suka ngambil daunnya aja dan rasanya juga sama gitu Bu. Nah kalau misalnya dari apa sih bibitnya itu kayaknya dari ini ya Bu, dari biji kali ya Bu. Saya belum pernah juga Bu soalnya Bu. Pak Depi kebetulan kan nyoba 2 pot. Yang satu itu bawang yang sudah ada tunasnya. Besar kan tumbuh seperti daun bawang ya. Satu lagi pot betul-betul daun bawang yang dari akar. Dua-duanya kan tumbuh. Memang kalau yang dari bawangnya daunnya belum pernah diambil, belum pernah dicoba buat sayur karena khawatir lebih bawangnya kecil juga sih ya Bu. Bawangnya katanya kalau diambil daunnya nanti bawangnya nggak tumbuh, tidak banyak, mesti tidak tumbuh banyak kalau daunnya diambil.
Tapi kalau mungkin kalau di sayur rasanya sama aja kali ya Pak Devi ya? Sama aja Bu, karena kan si daun bawang itu ditanam dari biji dulu Bu dia. Iya. Ya makasih Pak Devi. Iya, ada Bu bijinya kalau mau nanam apa sih si daun bawang gitu kan. Banyak sih yang jual ya di toko-toko online itu udah banyak banget bibit dari daun bawang gitu kan bijinya. Jadi yang ditanam itu dari biji. Sama kayak nanam wortel aja sih Bu gitu. Kita bisa tanam dari dari wortelnya, juga bisa dari si bijinya. Gitu. Iya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih kepada Pak Devi Anugrah dan juga pada para penanya. Sebelumnya Pak Devi mohon maaf, di kolom chat itu ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab oleh Pak Devi atau Ibu Husnin. Saya akan mencoba membacakan. Pertanyaannya itu dari Ibu Suti Asilah. Assalamualaikum Ibu atau Bapak, saya mau tanya untuk perawatannya bagaimana ya? Apakah ada perawatan khusus atau pupuk khusus atau yang biasa saja? Karena saya udah pernah menanam tapi mati. Saya pakai pupuk tanam biasa. Terima kasih. Ya, silakan Bu Husni atau saya Bu. Ya boleh Pak, nanti Pak Devi nambahin ya. Saya ini ya. Jadi Ibu dan Bapak, karena kita berharapnya sekarang ini pertanyaan Ibu Suti tadi itu kan kita tuh sebaiknya menanam pakai pupuk mana. Jadi kita berharapnya sekarang penanaman bersih gitu ya. Kalau bisa bersih, bebas pestisida dan bebas tanaman, bebas zat-zat kimia gitu kan maksudnya. Jadi kalau bisa kita nanamnya misalnya nih sudah ada juga penelitian mengenai air rendaman beras atau menggunakan kalau bisa kita bikin, misalnya kita bikin kompos di rumah gitu istilahnya kan, kita bikin kompos di rumah, nanti jika sudah 2 bulan atau 3 bulan kemudian komposnya jadi, berarti itu kan kita menggunakan pupuk organik buatan sendiri dari nasi-nasi basi kita atau dari tanaman-tanaman atau sekam yang ada, misalnya tanaman-tanaman yang udah mati kita kumpul-kumpulin, jadilah itu si pupuk atau kompos kita. Jadi kompos kita inilah yang kita gunakan. Jadi kita tidak perlu menambahkan si pestisida-pestisida yang berasal dari zat-zat kimia tadi, ataupun kalau ada tanaman-tanaman sekitar yang mati atau bekas-bekas sayuran atau bekas-bekas buah-buahan. Jadi kita bisa gunakan itu. Jadi kalau bisa atau sebisanya mungkin kita gunakanlah yang si organik-organik di lingkungan rumah kita. Kenapa begitu? Karena kan istilahnya lagi pandemi begini dan kita lebih cenderung lebih banyak di rumah dan juga kita meminimalisir lah penggunaan si pestisida kimiawi, karena penyakit ini kan tidak secara langsung kelihatan, tapi nanti mungkin 20 tahun atau 30 tahun kemudian mungkin baru akan terlihat itu si penyakitnya. Kita tujuannya meminimalisir penggunaan si mungkin banyak hal yang ketika Bu Suti tadi menanam mungkin ada kekurangannya, misalnya airnya kurang atau tanahnya kurang atau pupuk organiknya kurang atau cahaya mataharinya mungkin kurang gitu ya. Jadi patut kita garis bawahi juga kalau bisa atau sebisa mungkin kita gunakan yang organik-organik. Mungkin sekian jawaban dari saya, Bu Suti. Saya minta Pak Devi mungkin akan menambahkan juga. Iya Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Bu Suti. Izin ya Bu Husnin, Bu Suti menambahkan. Jadi silakan, Pak. Perlu nggak sih perawatan khusus? Perlu banget Bu, khusus gitu kan. Khusus nih tanaman kita rawat. Karena tanaman itu kan makhluk hidup Bu. Kita ajak ngobrol aja, nggak apa-apa Bu. Serius ini Bu, nggak bercanda saya. Ini tanaman yang diajak ngobrol itu akan lebih respon daripada yang kita diemin aja. Yang diomel-omelin juga pasti dia punya respon yang berbeda Bu dengan tanaman yang diajak ngobrol, diajak ngaji misalnya, atau diomel-omelin misalnya, lu dasar tanaman gini, pasti dia punya ada rasa juga. Kalau nggak salah itu udah ada juga penelitian yang seperti itu Bu. Cuma saya lupa dulu bacanya di mana. Saya pernah baca ada penelitian tentang tumbuhan yang dikasih berbagai macam perlakuan, yang didiemin, yang
didengerin murotal Al-Quran, itu hasilnya berbeda pertumbuhannya. Itu kita ajak ngobrol Bu tumbuhan kita. Ayo dong kamu tumbuh yang subur misalnya kan. Saya sudah kasih pupuk kamu, sudah dirawat dengan baik, dikasih air yang cukup. Yang pertama itu bisa kita ajak ngobrol ya Bu tumbuhannya. Nah kemudian perawatan khususnya, perawatan yang lainnya itu tadi sudah dijelasin sama Bu Husnin, dikasih pupuknya pupuk alami atau pupuk kimia juga bisa. Tadi kan udah saya jelasin juga bahwa kalau kita kasih pupuk kimia itu nggak boleh banyak-banyak dan paling cepat itu 2 minggu sekali Bu. Kalau kita nanam di pot yang seukuran diameternya segini dah misalnya, itu 1 sendok teh aja udah banyak banget. Pupuk NPK Mutiara itu yang biru-biru, kita kasih beberapa butir aja deh gitu kan, nggak usah banyak-banyak, karena itu akan sangat berpengaruh. Dulu waktu saya masih SMA, saya pernah minta urea ke kakek saya gitu kan, kebetulan kan kakek saya petani, minta urea nih, terus saya minta banyak 1 plastik, saya punya pohonan nih, saya lempar-lemparin lah, karena saya ngeliat petani di sawah itu kayak gitu, dilempar-lempar tuh ureanya gitu kan. Besoknya 2-3 hari kemudian pohonnya pada mati. Terus saya protes kan ke kakek saya, Kong ini kok pohonan saya pada mati gitu ya, kenapa? Dikasih urea, emang ngasihnya gimana? Sama kayak di sawah, saya lempar-lempar gitu. Ternyata cara itu salah. Urea begitu kena daun pohon-pohonan, dia panas, nanti daunnya kering Bu. Terus di tanahnya juga sama, dia akan panas, lama-lama pohonnya akan layu, kemudian mati. Makanya kasihnya itu jangan banyak-banyak. Kenapa sih kalau di sawah itu orangnya disebar gitu ya, dilempar-lemparin, karena di bawahnya itu ada airnya dan takarannya juga nggak sembarangan Bu. Ada beberapa takarannya gitu kan. 1 karung urea itu untuk berapa hektar misalnya, itu ada caranya. Nah mungkin kalau Ibu dikasih pupuk, ya kasih pupuk kimia ya berlebihan, makanya si tanamannya malah akan mati. Tanah yang dikasih pupuk kimia Iya, itu, seminggu sekali soalnya. nah itu Bu masalahnya Bu, Salah ya. seminggu sekali, iya. Overdosis Ya, ya Pak ya, overdosis. pupuknya ya. Betul. Tadi kan Bu Husni Masya udah bilang juga Allah. ya, Rasulullah itu udah menjelaskan kita bahwa sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik. Makanya harus dipaskan gitu kan, cukup lah gitu kan, jangan banyak-banyak Bu. Gitu. Kalau mau dikasih 2 minggu sekali Bu, itu waktu yang udah paling cepet 2 minggu Iya, sekali. iya. Berarti 2 Ya. minggu sekali ya Pak 2 untuk minggu sekali dan jangan banyak-banyak Bu. Dan jangan kalau misalnya jangan di sekitar batang tanaman, tapi agak jauh dari batang tanamannya Bu. Kalau mau dikasih pupuk kimia, gitu. Siap, Tapi kalau siap, kasih ya. Terima sama kasih, aja sih Bu, Pak. iya. Semuanya juga sama. Jangan dikasih di itu. Jadi kalau mau kasih, Ibu bisa pagi nih, sebelum pohon itu disiram, pagi dikasih beberapa butir NPK-nya, terus baru disiram. Itu bisa seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Devi, Iya, Bu Husni. Ibu, Terima kasih sama-sama. banyak ilmunya, Masya Allah. Terima kasih kepada Pak Devi Anugrah dan Ibu Husnin yang sudah menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, untuk sesi pertanyaan jawabannya dicukupkan ya, karena udah ada beberapa pertanyaan yang dan sudah dijawab juga. Selanjutnya itu akan ke sesi saya akan membacakan kesimpulan pada materi yang kedua ini. Kesimpulan yang telah saya dapatkan itu ada terkait dengan tanaman obat. Jadi manfaat kita untuk menanam tanaman obat itu bisa digunakan sebagai apotek hidup, lebih hemat juga, minim juga efek sampingnya. Kita tahu juga Indonesia merupakan negara yang tropis, di mana merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Nah, kemudian juga penggunaan obat kimia yang terlalu banyak dan berlebihan itu tidak baik, karena memiliki efek samping dan juga harganya lebih mahal. Tentu alangkah baiknya kita menanam tanaman herbal atau tanaman obat di lingkungan rumah. Kita juga dapat memanfaatkan lahan lingkungan rumah yang kosong untuk penghijauan, untuk meningkatkan kesehatan juga, dan juga mencegah penyakit. Kemudian juga dapat meningkatkan nilai ekonomi untuk kita di rumah.
Kemudian juga dapat membuat iklim mikro yang lebih sejuk dan nyaman. Adapun berbagai cara untuk menanam tanaman obat keluarga atau yang bisa disingkat dengan TOGA, yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang pertama seperti media tanam, pupuk alami, pot, dan lahan. Kemudian juga pemilihan tanaman yang cocok sesuai dengan kebutuhan, kemudian penyiramannya yang pas, dan juga dilengkapi dengan tanaman pendamping untuk menghindari dari hama-hama. Kemudian juga ada teknik penanamannya, yang pertama menggunakan barang bekas, menggunakan sepatu bekas, dirjen bekas, kaleng bekas, atau anyaman bekas parsel. Bisa juga menggunakan teknik hidroponik sederhana, menggunakan botol bekas, menggunakan pot atau rak, kemudian menggunakan karung bekas, dan juga memanfaatkan loteng rumah, teknik vertikultur atau digantung, menggunakan pipa bekas, dan juga tidak lupa menyertai tanaman pendamping untuk mengurangi hama, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Devi. Mungkin itu kesimpulan dari materi kedua. Tidak terasa ya ibu-ibu dan teman-teman semuanya, materi pertama dan materi kedua sudah disampaikan. Untuk selanjutnya itu untuk sertifikat kita akan diberikan setelah menyertai tugas yang akan diberikan, nanti diinformasikan lebih lanjut. Untuk selanjutnya, saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada MC, yaitu Rahma Alfani. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rati Kusuma Wardani dan dua pemateri kita yang sangat hebat ini. Semoga materi yang telah diberikan ke kita bermanfaat ke depannya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum di sesi akhir, saya ingin mengajak para peserta untuk foto bersama. Dipersilakan untuk menyalakan fitur kameranya. Baik, apakah operator sudah siap untuk men-screenshot-kan? Ya, untuk slide pertama sudah di-screenshot, sekarang lanjut ke slide yang kedua. Baik. 1, 2, 3. Udah MC. Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi pada acara pelatihan tanaman di rumah ini. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi yang tadi sudah disenggolkan oleh moderator kita terkait sertifikat. Informasi sertifikat akan diberikan kepada para peserta setelah adanya upload penugasan ke email husnin.rahri@uhamka.aceh.id. Saya ulangi sekali lagi, informasi sertifikat akan diberikan setelah adanya penguploadan tugas ke email husnin.rahri@uhamka.aceh.id. Nanti akan kami tuliskan di room chat atau di grup informasi lebih lanjutnya terkait email untuk pengiriman sertifikatnya. Baik, sekian dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.